ada new LCD yang dianya sama, kebetulan warna hitam ya, hitam ireng. Ini saya beli di online, cuman tempat kawan juga. Kenapa? Kalau ada masalah saya biar enak tekanan lah gitu. Kemudian ini kita tinggal replace LCD-nya. Gimana cara replace-nya? Ya gampang. Ini kita ganti dulu. Kita beli blower, kita panaskan. Kita panaskan aja. Tapi jangan dipanaskan terlalu, jadi cukup dengan berputar. Nah, ini keliling bukan berputar ya. Sudah sepertinya, kita bisa langsung congkel. Kita congkel. Kenapa kok ini memang sudah bermasalah LCD, jadi kita congkel aja. Kemudian ini pun ada indikasi bahwa tombol home-nya rusak. Indikasi tombol home rusak. Tapi kita abaikan itu. Kita fokus dulu di replacement LCD-nya. Ini sudah berantakan ya, jadi sebenarnya tidak di blower pun langsung dicongkel-congkel nggak apa-apa. Saya nggak mau ambil resiko bahwa jadi kita tetap kita gunakan blower karena biar lebih mudah. Kalau kita congkel dia agak sulit. Jadi kita tinggal ratakan. Ini kayaknya LCD gantian juga, not ori ya. Ini sudah terangkat LCD-nya. LCD-nya ini sudah terangkat, kalau kita perhatikan. Nah, jadi ini sudah bisa kita lepas. Dan kalau nggak ori ya gini, terkadang lepas dia ikut bersama dengan tertinggal. Bagian ininya tertinggal. Bagian apa? Belakang LCD ini tertinggal. Nah, ini putihnya kan tertinggal kalau kita perhatikan. Jadi ini udah nggak mungkin bisa dipakai lagi karena udah hancur nih. Nah, ya. Kemudian bagian pinjer juga kayaknya ada masalah. Tapi saya hanya berharap masih jadi sih. Ini kayaknya tuh lihat, perhatikan. Kita bisa langsung cabut, tapi kayaknya harus kita bongkar bagian bawah dulu. Tadi ya kita bongkar dulu bagian bawah, baru kita ini, karena saya melihat LCD-nya udah tabur juga kan, salah. Untuk tipe HP ini usahakan jangan dulu pasang LCD secara permanen. Kenapa? Karena bagian fingernya seperti LCD HP ini sama Oppo F31 itu kan repot untuk pemasangan LCD-nya, fingerprint-nya. Jadi usahakan pemasangan fingernya dulu, baru LCD-nya. Tombol home alias finger baru LCD-nya. Karena ya tombol home-nya ini sangat mengganggu. Kalau kita masangnya belakangan sulit, nggak bisa. Jadi kita coba kita lepaskan dulu ini.
tombol finger nih, perhatikan. Nah ini finger. Lihat ini ada tombol yang ini adalah apa ya? Getter. Ini getter karena untuk bagian mic tidak di sini. Micnya itu tadi sudah kita lepas. Artinya ini hanya getar. Getar ini tidak masalah, artinya tidak kita pasang pun tidak apa-apa. Oke, sekarang waktunya kita combel. Keyboard bawah. Kemudian ini kita lepas bagian charger. Charger pelan-pelan, jangan sampai lepas. Ini LCD ini akan sangat ketika kita tarik dia sangat rumit. Harus benar-benar kita gitu ya, karena dia dikunci di belakang. Harusnya nggak perlu dibegitukan penggantiannya, karena bahaya ini kalau kita ganti. Cukup dengan lewat depan aja salah. Jadi kalau untuk ganti enak. Ini tadi kan ditekuk dulu ke dalam untuk tombol pun ya, apa-apa aja. Finger ini kita tidak bisa pastikan finger ini jadi atau tidak. Solusinya adalah kita tes dulu, jangan dulu dilem LCD-nya. Oke, tahap selanjutnya kita bersihkan dulu ini. Bersihkan. Masih ada di sini. Kita bersihkan. Kemudian nanti setelah bersih, baru kita tes dan jangan dulu dilem. Kenapa? Sudah saya katakan jangan dilem karena kita mau tes finger ini nggak bisa diselipin begitu aja ini finger. Jadi harus mau nggak mau harus di ini dulu di apa? Tes dulu fingernya. Ini kayaknya fingernya kena ini kayaknya sih, cuman ya kita berharap masih jadi. Karena kok sompel gitu. Sompel nih apa ya? Ya jalur rambutnya sepertinya, tapi kita tes dulu. Oke, untuk tes LCD kita tidak bisa langsung tes LCD full, harus kita cek dulu fingernya apakah bagus atau tidak. Jadi tidak usah kita pasang secara full, cukup dengan kita teskan aja di bagian ini. Ini adalah kita tes aja posisi begini, kita tester semua. Kemudian ini adalah finger ya, apakah fingernya ini akan jadi atau enggak kita nggak tahu, karena finger biasanya kena kalau dibuka dengan posisi LCD yang sudah berantakan. Di finger, tambahkan finger, kemudian ini baterai ya, kemudian ada tombol on-nya di sini, perhatikan. Nah, kita nggak usah dulu pasang secara menyeluruh bautnya, karena nanti garansi dari LCD itu biar tetap ada. Sekarang kita coba tes LCD nya dengan cara begini ya. Ini untuk LCD jangan jangan dulu di ini. Nah, ini finger harus dites dulu. Kemudian kita baru LCD, baru
baterai usahakan the last ya, terakhir, karena kalau baterai di awal nanti adalah rentan terhadap sesuatu yang disebut dengan hubungan singkat atau pendek. Jadi hubungan itu jangan yang singkat-singkat, yang panjang saja. Jadi belakangan nggak apa-apa, baru kita on. Oke, ini sudah kenapa terbalik ya, karena posisi kita pasang LCD begitu. Ini LCD sementara kayaknya SIM, cuman kita tidak bisa pastikan SIM karena harus tes touchscreen dan touchscreen dan fingernya tadi, bagian tombol home. Nah, kita lihat dulu. Untuk bagian ya itu dulu, oke. Kemudian touchscreen oke, enggak masalah. Kamera jos kayaknya karena posisi kameranya tadi ketutup itu. Oh ini kelihatan muka saya, mana kameranya buka itu. Oke, sekarang kita bagian mana? Ini tombol home-nya kayaknya. Tombol home. Back, ini back, kita back dulu. Kemudian kita coba fungsikan tombol home. Ya, ternyata tombol home-nya selesai. Tombol home selesai. Jadi ketika kita buka WA, kemudian kita tekan tombol home, tombol home-nya tidak fungsi itu. Perhatikan, tombol home tidak berfungsi. Artinya tombol home ini tewas. Tombol home ini tewas. Oh ini tombol home. Ya ini tombol home. Cuman bagian fingernya ini yang sepertinya kena. Ini tombol home tidak masalah. Finger yang sepertinya terkena. Oke, sekarang kita coba. Jadi setting kita coba setelan. Wah bisa gede bener. Tampilan size ukuran teks S aja lah, sip. Oke, kemudian kita uji coba fingernya. Ini back, jadi home dengan finger tuh dia berbeda. Ini sekarang kita setting di bagian kunci layar dan sidik jari. Kita ketambah sidik jari. Coba kita fungsikan di sini, fungsi nggak dia? Udah Ma. Ntar ya Mbak ya. Pilih dulu. Kita untuk masukkan bola saya buat Z. Oke, satu lagi saya buat Z. Kenapa Z? Z ini biar kalau saya ke depan atau ke belakang sama bolak-balik, karena ini layarnya kebalik kan. Oke, kita tempel di finger. Apakah fingernya berfungsi? Jadi finger ini tewas. Kita pastikan finger ini tewas. Ya. Jadi finger ini saya nyatakan tewas. Kita cek dulu bagian ini. Setelan 12 ya? Iya. Tambah sidik jari. Kemudian konfirmasi pola kunci Anda. Oke, kita pasang finger. Lihat, finger tidak sama sekali berfungsi, baik ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Sidik jari nggak ada. Jadi sidik jarinya terkena. Solusinya adalah we must replacement. Oke, artinya kita harus ganti. Sekarang kita matikan dengan, jangan biar nggak konflik, ini tombol baterai yang kita matikan. Oke. Jadi sidik jari harus kita ganti.
home dengan sidik jari ternyata berbeda guys. Nah ini tombol home sama sidik jari pinggir. Oke, di sini saya sudah punya pinjer. Iya, pinjernya sih ini. Pinjernya sih Mi 5S. Kita harus langsung potong dengan pelan-pelan. Penting di mana? Baik, kita potong aja ini pinjer 5S. Kita buka maksudnya, potong plastiknya, bukan pinjernya, kita potong. Karena ini baru, saya asumsikan langsung jadi. Ya kenapa? Ya wong baru kita asumsikan langsung jadi. Kemudian kita langsung pasang pinjer, kemudian kita pasang LCD-nya, langsung kita lem. Kemudian perhatikan bahwa di sini ini pinjernya tadi. Pinjer tadi. Pinjer ini tempatnya di sebelah ya. Berarti pinjer ini di sini nanti letaknya. Dia akan ditekuk lewat jalan sini. Dan ditekuk lewat jalan sini. Masih. Ini ambil satu lagi, kita butuhnya banyak jepitan. Jepitannya tadi. Ini agak reseh ini. HP-nya agak reseh ini. Ini HP ini. Makanya kemarin tuh kayaknya meledak gitu.
sebutannya. Atau berburu kalau si kenalnya aja apa ini tak itu tuh. Kirim ke India rokok atau kasih dia dulu jangan sedikit langsung kirim jadi dia di sini kita nggak bisa buka gaji ya masih lah wah makan jepitan tunggu setengah ini jam berapa cek jam tunggu sejam nanti baru kita pasang sejam. soalnya agak ngeri nih 10.43 berarti 10.43. nah ya berarti hampir jam 12 lah.